Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi walaupun masih dalam keadaan yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Tapi Ibu harap kalian masih tetap semangat ya untuk belajar desain media interaktif. Ayo kita mulai saja. Yuk, mulai belajar. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kontrak belajar pada semester kali ini. Oke, di sini ada 5 poin. Yang pertama, kalian harus absen di portal e-learning. Yang kedua, kalian harus menonton video pembelajaran atau membaca modul atau materi yang telah Ibu siapkan. Yang ketiga, kalian harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Ibu. Kalau ada kesulitan atau kendala, kalian bisa hubungi Ibu via Japri di WhatsApp. Yang keempat, kalian harus mentaati dan melaksanakan kontrak belajar ini. Kemudian ada ketentuan penilaiannya. Jadi apa saja sih yang dinilai? Yang pertama, kehadiran. Maka kalian harus mengisi absen. Yang kedua, tugas dan keaktifan. Yang ketiga, ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Dan ini semua harus dilengkapi, oke? Kemudian, apa sih kompetensi dasar pada materi atau pembelajaran kita saat ini? Oke, di sini ada 2 kompetensi dasar, yaitu KD.4, menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman website dan media interaktif. Kemudian, KD4.4, mengoperasikan aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman website dan media interaktif. Nah, kita langsung masuk ke materi. Oke, sebelum masuk ke materi, pada bab sebelumnya kita setelah mempelajari dengan detail mengenai konsep, tahap perancangan, dan prinsip user interface pada multimedia interaktif. Sekarang kita akan belajar mengenai prosedur pengoperasian multimedia interaktif. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan prosedur pengoperasian? Nah, dari katanya prosedur pengoperasian. Oke, jawab ya yang di rumah. 1, 2, 3. Ya, betul. Ya, jawaban kamu hampir betul seperti itu. Jadi apa sih prosedur pengoperasian itu? Nah, prosedur itu adalah suatu aturan. Dalam definisi lain, prosedur pengoperasian merupakan tata cara atau langkah-langkah untuk mengoperasikan suatu aplikasi atau hal lainnya dengan benar sesuai dengan standar pengoperasiannya. Panjang ya. Oke, intinya adalah prosedur pengoperasian adalah tata cara mengoperasikan suatu aplikasi dengan benar. Tata cara mengoperasikan suatu aplikasi dengan benar. Oke, ulangi sekali lagi. Oke, betul. Contohnya apa sih? Contohnya mudah sekali, bisa dalam kehidupan sehari-hari kayak contohnya adalah aplikasi Grab ya. Ini bukan media pembelajaran tapi aplikasi yang kalian sering gunakan, aplikasi Grab. Nah, ketika kalian ingin memesan sebuah makanan, otomatis kalian akan memilih memakai GrabFood. Nah, berarti kita harus punya aplikasinya terlebih dahulu. Kita install aplikasinya di Play Store, kita login account di aplikasi Grab tersebut, kemudian kita pilih GrabFood. Setelah pilih GrabFood, kita pilih restoran yang kita inginkan, kemudian menu yang kita inginkan dan berapa kuantitinya, kemudian jenis pembayaran yang akan kita lakukan. Setelah semua itu selesai, kita klik order, betul? Nah, contoh yang lebih konkret di aplikasi media pembelajaran agar kalian terbayang. Oke, di sini ada contoh. Oke, sebelum Ibu memberikan contoh media pada aplikasi media interaktif, Ibu ingin bertanya dulu. Nah, apakah penting adanya prosedur pengoperasian pada multimedia? Penting nggak ya? Oke, kalian jawab ya. Berdasarkan definisi sebelumnya, kalian simpulkan. Penting nggak sih adanya prosedur pengoperasian pada multimedia interaktif? Ya, oke. Jawabannya betul. Penting sekali. Kenapa? Karena tanpa adanya pemahaman yang benar tentang suatu prosedur pengoperasian, pengguna tidak dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan benar dan sesuai dengan standar pengoperasiannya. Jadi, kalau misalkan nggak ada prosedur pengoperasian, user itu atau pengguna nggak akan paham gimana cara mengoperasikan aplikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga berhubungan dengan prinsip user interface, yaitu user friendly. Jadi kita harus memakai icon-icon yang familiar oleh semua orang. Oke, materinya cukup sekian. Pada pelajaran kali ini kita akan melakukan kegiatan sebagai berikut. Judul kegiatannya menganalisis petunjuk penggunaan pada multimedia interaktif. Jadi kali ini kita belum praktek
belum praktek membuat aplikasinya, tapi kita baru menganalisis petunjuk penggunaan. Jenis kegiatannya individu, jadi tidak berkelompok ya. Kalau ingin diskusi kelompok boleh, silakan sekali, tetapi jawabannya tidak boleh sama ya. Tujuan kegiatan. Nah, peserta didik ini dapat menjelaskan kegunaan petunjuk penggunaan pada multimedia interaktif dengan benar. Yang kedua, membuat contoh petunjuk penggunaan pada multimedia interaktif dengan terampil. Jadi kalian dituntut untuk bisa menjelaskan kegunaan dan bisa membuat contohnya. Menjelaskan dan membuat contoh. Itu adalah tujuan kegiatan kali ini. Oke, langkah kegiatannya apa? Di sini ada gambar yang Ibu ambil dari sumbernya slideplayer.info. Di sini ada petunjuk penggunaan media di media pembelajaran interaktif. Nah, di sini ada layar home, media pembelajaran fisika fluida statis kelas 2 SMA. Nah, ini petunjuk penggunaan media, ini isinya petunjuk penggunaan media layar-layarnya. Di sini berisi judulnya, buttonnya atau submenunya. Nah, di sini penjelasannya atau deskripsinya pada button home ini atau submenu ini. Mohon maaf, maksud Ibu pada layar home ini disediakan beberapa menu, yaitu pendahuluan, materi, latihan, video mengantar, contoh soal, dan penutup. Kemudian ini instruksi atau penjelasannya bagaimana cara mengoperasikan media pembelajaran ini gitu. Yang pertama, buka menu sesuai urutan nomor dengan mengklik pada menu tersebut. Di sini ada urutan nomornya, pendahuluan, nomor 1 pendahuluan, nomor 2 video pengantar, nomor 3 materi, nomor 4 contoh soal, nomor 5 latihan, nomor 6 penutup. Kata kuncinya sesuai urutan nomor. Coba kalian analisis, kenapa sih harus berurutan? Kemudian ini petunjuk penggunaan pada submenu pendahuluan. Di sini dijelaskan di layar pendahuluan itu interface-nya seperti apa, terus ada button apa saja, dan fungsinya apa saja. Di sini juga ada petunjuk bukalah submenu secara berurutan dimulai dari pengantar dengan mengklik pada submenu tersebut. Jadi bukannya berurutan, bacanya dari pengantar, KI, dan KD tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada materi. Di sini juga dijelaskan jadi layar tersebut ada apa, keterangannya, datanya apa, dan lain-lain. Kalian bisa lihat ya, contohnya seperti ini. Dan ini ada bantuan berupa icon-icon, kemudian nama iconnya dan fungsi iconnya apa. Nah, seperti itu. Jadi langkah kegiatannya setelah kalian lihat atau mengamati gambar tersebut, yang pertama, tuliskan pemahamanmu mengenai petunjuk penggunaan pada media pembelajaran. Yang kedua, lakukan analisis kegunaan petunjuk penggunaan yang terdapat pada gambar. Setelah itu, apa kaitannya antara hasil analisis dengan prosedur pengoperasian? Yang ketiga adalah berdasarkan hasil analisis, buatlah contoh petunjuk penggunaan untuk multimedia interaktif yang telah kamu buat sebelumnya pada Project Motion Week. Nah, kemarin kan pada Project Motion Week kalian sudah buat media pembelajaran interaktif ya. Ibu cek, media Project Motion Week yang sudah betul, yang sudah memakai flash dan animate bisa diteruskan dan dicek apakah sudah ada petunjuk penggunaannya atau belum. Kalau misalkan sudah ada, apakah sudah sesuai dengan contoh yang Ibu perlihatkan atau belum. Kalau belum, berarti buatlah sesuai dengan standar. Dan kalau belum ada petunjuk penggunaannya, berarti dibuat. Oke, seperti itu. Nah, kumpulkan di portal e-learning pada assignment sebelum pukul 15. Dan kerjakan soal berikutnya. Jadi ada dua ya. Ada kegiatan menganalisis petunjuk penggunaan pada multimedia interaktif, itu dikumpulkan di Word. Jadi kalian bisa buat berupa mockup-nya yang untuk poin ketiga. Untuk mockup-nya saja di sini dikumpulkan deadline-nya sebelum pukul 15. Kemudian kalian kerjakan soal permasalahan dan penyelesaiannya. Ini ada cuma satu soal. Jadi kalian bisa mengerjakan ini dulu atau ini dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita hari ini setelah selesai. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Muasakat hari ini, waktu adalah nikmat yang agung. Allah bersumpah dengan waktu, tidak lain karena keagungan nikmat waktu dan begitu urgensinya dalam kehidupan anak manusia. Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu malam, siang, bahkan dengan waktu itu sendiri, demi masa. Terima kasih telah menyaksikan.
tugasnya dikerjakan secara maksimal sesuai dengan deadline yang telah Ibu tentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.